saya akan merefleksi pembelajaran ibu kemarin. Pembelajaran yang ibu sajikan tentang mata pelajaran matematika ya, pembelajaran yang ibu berikan sangat sesuai dengan rencana pembelajaran. Bu Mary telah menyajikan pembelajaran dengan menarik, sehingga peserta didik sangat semangat dan antusias dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Penggunaan media yang ibu berikan sudah tepat. Bu Mary menggunakan media audio visual dan media manipulatif, yaitu pembelajaran yang berupa permainan ya Bu Mary, seperti memilih warna kartu, permainan roda putar, dan board warna. Tetapi di sini Bu Mary saya melihat sedikit kelemahannya, tetapi ada sedikit ya catatannya yang Bu Mary. Saat di awal anak-anak sedang berdoa dan mendengarkan video pembelajaran, ibu hanya berdiri di depan dan kurang memperhatikan anak-anak. Saya melihat ada anak yang sedang berdoa dan mendengarkan video, meletakkan kepalanya di meja. Ya Bu Mary, saya dulu juga pernah mengajar di kelas 1. Nah, sewaktu berdoa, saya keliling kelas melihat anak-anak sedang berdoa. Apakah anak-anak itu ada yang malas? Ya, di meja, saya kasih semangat. Baik Bu, terima kasih atas masukan dan kritik dari Ibu. Bu, di sini saya mau bertanya Bu, apakah ada strategi atau pendekatan yang lebih efektif yang bisa saya terapkan sebagai guru untuk membantu siswa lebih fokus dan menghayati saat berdoa bersama di kelas Bu? Yang kedua, bagaimana cara saya sebagai guru dapat memastikan siswa tetap fokus dan aktif menyimak materi yang disampaikan melalui video pembelajaran, serta bagaimana cara memfasilitasi diskusi atau refleksi setelah agar pemahaman mereka lebih mendalam. Dan yang ketiga Bu, apakah ada langkah-langkah konkret yang sebaiknya saya lakukan untuk meningkatkan keterlibatan dan fokus siswa dalam setiap kegiatan pembelajaran di kelas sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara lebih efektif Bu? Pertanyaan Bu Mary sangat baik ya. Mengenai siswa yang kurang fokus saat berdoa, memang ini menjadi tantangan umum ya di kelas awal. Ya, mungkin strategi yang bisa kita coba, yang pertama itu menciptakan rutinitas yang jelas dan bermakna. Pastikan siswa memahami mengapa mereka berdoa dan tujuannya berdoa itu untuk apa. Kemudian, ya, variasi dalam pelaksanaan doa. Kamu bisa mencoba variasi dalam cara berdoa, contohnya menggunakan lagu-lagu religius yang pendek dan sederhana. Kemudian memberikan contoh dan menjadi role model. Tunjukkan sikap khusyuk dan fokus saat berdoa. Ketika guru ikut berdoa dengan sungguh-sungguh, siswa cenderung akan mencontoh. Kemudian penggunaan isyarat atau visual. Untuk siswa yang kesulitan fokus, kamu bisa menggunakan isyarat tangan atau gambar yang relevan dengan doa. Kemudian membangun suasana yang tenang. Ciptakan suasana yang kondusif sebelum berdoa dimulai. Berikan waktu transisi yang cukup agar siswa bisa menenangkan diri. Setelah itu komunikasi dengan orang tua. Nah, jika masalah ketidakfokusan saat berdoa terus berlanjut, kamu bisa mengkomunikasikannya dengan orang tua untuk mencari solusi bersama. Mungkin ada faktor di rumah yang mempengaruhinya. Kemudian, strategi atau pendekatan yang lebih efektif bisa saya terapkan sebagai guru itu, contohnya ya. Maksudnya sini strategi atau pendekatan yang lebih efektif yang bisa saya terapkan sebagai guru untuk membantu siswa lebih fokus dan menghayati saat berdoa di kelas. Nah, ini benar ya Bu, menjaga fokus siswa saat menonton video pembelajaran juga memerlukan strategi yang tepat. Itu
itu beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Contohnya persiapan sebelum menonton, sebelum memutar video, sampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui video tersebut. Kemudian aktivitas selama menonton. Kamu bisa memberikan tugas sederhana sambil menonton. Contohnya mencatat poin-poin penting, menggambar adegan yang menarik, atau menjawab pertanyaan singkat yang kamu berikan sebelumnya. Kemudian durasi video yang tepat. Usahakan video yang kamu gunakan tidak terlalu panjang. Sesuaikan dengan rentang waktu perhatian siswa kelas 1. Kalau videonya terlalu panjang, cenderung membuat mereka bosan. Kemudian interaksi setelah menonton. Setelah video selesai, jangan langsung beralih ke materi lain. Alokasikan waktu untuk berdiskusi tentang isi video, menjawab pertanyaan pemantik, atau membantu siswa menciptakan kembali apa yang mereka pahami. Kemudian mengaitkan dengan pengalaman siswa. Coba kaitkan isi video dengan pengalaman sehari-hari siswa agar materi terasa lebih relevan dan mudah dipahami. Dan penggunaan jeda. Jika video cukup panjang, kami bisa memberikan jeda sebentar untuk memberikan kesempatan siswa untuk meregangkan badannya atau mengajukan pertanyaan singkat. Nah, pertanyaan yang ketiga, kunci keberhasilan penggunaan video. Ya, bagaimana kita memanfaatkannya sebagai bagian integral dari proses pembelajaran. Nah, pertanyaannya, dengan ada situasi di mana sebagian siswa kurang fokus saat kegiatan rutin seperti berdoa, saat penyampaian materi melalui video, langkah-langkah konkret apa yang sebaiknya saya lakukan untuk meningkatkan keterlibatan dan fokus siswa dalam setiap kegiatan pembelajaran di kelas, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai lebih efektif. Pertanyaan yang sangat penting di Mary, meningkatkan keterlibatan dan fokus siswa dalam setiap kegiatan pembelajaran adalah inti pengajaran yang sangat efektif. Langkah-langkah yang bisa kamu terapkan secara umum, pertama itu variasi metode pembelajaran. Jangan terpaku pada satu metode saja. Kombinasikan ceramah singkat, diskusi, kerja kelompok, permainan edukatif, demonstrasi, praktik langsung. Variasi akan menjaga minat siswa. Kemudian pembelajaran yang kontekstual. Kaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata dan minat siswa. Ya, gunakan contoh-contoh yang relevan dengan dunia mereka. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang positif dan interaktif. Ciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, dan mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif. Kemudian berikan pujian dan dukungan atas usaha mereka. Membangun hubungan yang baik dengan siswa. Kenali setiap siswa secara individual. Ya, pahami minat dan gaya belajar mereka. Hubungan yang baik akan membuat siswa merasa lebih nyaman dan termotivasi untuk mengikuti pelajaran. Kemudian refleksi dan evaluasi diri. Setiap pembelajaran, luangkan waktu untuk merefleksi apa yang berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Evaluasi efektivitas strategi yang kamu gunakan. Ingatlah, menjadi guru yang efektif adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Teruslah belajar, ya, bereksperimen dengan berbagai metode, dan amati respon siswa untuk menemukan pendekatan yang terbaik bagi kelas. Oke Bu Mary. Bu, terima kasih atas jawabannya Bu. Mungkin besok saya akan mencobanya Bu dengan metode yang Bu berikan, dengan strategi yang Bu berikan. Terima kasih jawabannya Bu.